Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget tapi sering kelewat nih kalau ngomongin soal cerita. Betul, biasanya kan kita fokus ke kekuatannya ya. Tapi kali ini kita mau lihat sisi lainnya, sisi gelapnya. Iya, sisi gelap bercerita. Kita semua tahu cerita itu dahsyat, tapi ya itu, apa aja sih potensi bahayanya? Nah, kita akan coba gali lebih dalam dari bab 10 buku Unleash the Power of Storytelling karya Rob Gisenbach. Ini spesifik banget ngebahas tirani narasi, terus gimana realitas bisa jadi kabur. Oh, sama kasus Brian Williams itu juga ya, yang penyiar berita. Iya, itu contoh yang menarik banget buat dibahas. Jadi, tujuan kita di pembahasan ini sebetulnya buat ngenalin jebakan-jebakan ini. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda, para pendengar, mungkin juga pencerita, bisa lebih, lebih bijak lah menghadapinya. Tepat. Oke, mari kita mulai deh. Saya pribadi penasaran banget nih. Soalnya kita kan sering banget dengar soal kekuatan cerita, tapi jarang yang ngingetin, hati-hati loh ada jebakannya gitu. Bener banget. Pertanyaan mendasarnya mungkin gini, apa iya sih cerita itu bisa bikin fakta jadi nggak relevan sama sekali? Anda pernah nggak frustrasi pas lagi debat gitu? Udah bawa data, bawa fakta kuat, Sering. tapi lawan bicara tetap aja kekeh sama keyakinannya atau sama cerita, ya cerita dari orang lah, anekdot gitu. Nah, itu dia mental aja gitu rasanya fakta kita. Nah, buku ini bilang ada penjelasan ilmiahnya loh di balik itu. Oh ya? Gimana tuh? Jadi, ngutip neuroscientist Sam Wang nih, otak kita itu punya kecenderungan kuat buat nyari konsistensi. Gampangnya, kita lebih gampang nerima info baru kalau cocok sama apa yang udah ada di kepala kita. Sama kerangka berpikir kita gitu ya? Betul. Sama cerita yang udah kita pegang. Sebaliknya, kalau ada info baru yang bertentangan, otak kita cenderung buat, ya, nggak baikan, atau nganggap remeh, atau malah lupa sekalian. Wah, jadi kayak ada mekanisme pertahanan diri gitu ya di otak kita, biar Ya, nyaman sama pandangan kita. bisa dibilang gitu. Sampai-sampai, ya otak kita bisa sedikit bohong ke diri sendiri lah istilahnya, demi jaga kenyamanan pandangan dunia itu. Ini menarik, tapi sekaligus agak ngeri juga ya dengernya. Jadi apa ini artinya? Fakta udah nggak berdaya gitu di zaman sekarang. Udah masuk era pasca kebenaran nih kita. Nah, ini nih yang kompleks. Buku ini juga nekenin, meskipun secara psikologis kita gampang banget kepincut sama cerita, apalagi yang nyentuh emosi ya, kayak rasa takut, bangga, atau butuh rasa aman. Iya, iya. Tapi tetap ada keharusan moral dan ya praktis juga buat pegang teguh kebenaran. Memang sih, ada aja pihak yang sengaja mainin narasi, ngabaikan fakta buat untung sesaat. Tapi manipulasi kayak gitu emang bisa tahan lama. Menurut sumber kita sih biasanya enggak. Cerita yang dibangun di atas pondasi bohong atau manipulasi itu rapuh. Cepat atau lambat, ya kebenaran bakal muncul juga. Dan kredibilitas si pencerita hancur gitu ya. Persis. Jadi meskipun cerita itu kuat banget, fondasi kebenaran tetap krusial kalau mau dampaknya panjang dan positif. Intinya gitu sih. Otak kita emang demen cerita yang enak didengar. Tapi ngorbanin fakta demi cerita itu, wah, strategi jangka pendek yang risikonya gede banget. Oke, oke. Agak lega dikit dengernya. Berarti kebenaran masih ada daya juang lah ya. Sekarang kita pindah ke bahaya kedua nih. Aturan jangan merugikan sama batas yang kabur antara beneran sama fiksi. Istilah cerita sendiri kan luas banget ya. Betul banget. Bisa jadi laporan investigasi yang penuh fakta, tapi bisa juga dongeng buat anak sebelum tidur kan? Kan beda banget tuh. Nah, ambiguitas ini kan bikin ada area abu-abu gitu ya. Iya. Buku ini ngasih contoh bagus nih. Legenda soal gedung Montgomery Ward di Chicago. Pernah dengar nggak ceritanya? Oh, yang sudut gedungnya itu ya, yang katanya sengaja ditutup pakai batu. Nah, itu dia. Legendanya kan bilang si pendiri, Aaron Montgomery Ward, sengaja bikin sudut-sudut bangunan yang biasanya jadi tempat kantor paling bagus tuh. View-nya oke. Kantor pojok idaman gitu ya. Iya, malah ditutup pakai dinding batu. Katanya sih, tujuannya buat nunjukin budaya perusahaan yang egaliter. Nggak ada kantor pojok eksklusif. Keren kan ceritanya? Keren banget. Inspiratif gitu kesannya. Tapi, feeling saya bilang ada tapinya nih. Hahaha, selalu ada tapi ya kalau cerita udah terlalu bagus gini. Kenyataannya, desain sudut tertutup itu ya murni alasan teknis aja. Struktural.
Loh, gimana tuh maksudnya? Dinding batu solid di sudut itu fungsinya buat nopang bangunan, biar lantai di dalamnya bisa lebih luas tanpa perlu banyak tiang di tengah. Jadi cerita soal egaliter itu ya mitos aja. Waduh, jauh juga ya dari legendanya. Terus pertanyaannya, sepenting apa sih ngelurusin mitos kayak gini? Apa perusahaan itu wajib ngoreksi gitu? Nah, disinilah buku ini ngenalin konsep do no harm atau jangan merugikan. Tapi ini istilah bikinan penulisnya ya, bukan standar baku. Logikanya gini, Gimana tuh? kalau perusahaan aktif menjual legenda itu buat branding, padahal mereka tahu itu salah, ya jelas itu masalah etika. Kredibilitasnya dipertaruhkan. Oke, itu jelas. Tapi gimana kalau mereka cuma pasif aja, nggak sengaja nyebarin, tapi ya nggak aktif ngebantah juga cerita yang udah kadung nyebar di masyarakat. Gimana tuh? Tapi kan membiarkan info yang nggak akurat, biarpun kelihatannya nggak merugikan, tetap aja ada risikonya dong. Bisa bikin salah paham, terus berkembang kan? Batasnya di mana coba? Itu pertanyaan bagus banget. Buku ini bilang, kita perlu lihat konteks sama dampaknya. Legenda gedung ini oke lah nggak akurat, tapi dampaknya mungkin nggak separah kalau perusahaan malsuin laporan keuangan misalnya. Atau klaim produk yang bohong gitu ya? Nah, iya. Jadi dalam kasus ini mungkin masih bisa ditolerir pakai prinsip jangan merugikan versi penulis tadi. Tapi ini sekaligus jadi peringatan keras buat kita semua. Sebagai konsumen cerita maksudnya, biar lebih kritis gitu. Tepat, harus lebih skeptis. Apalagi kalau dengar cerita yang awalnya pakai kalimat menurut legenda atau konon kabarnya. Itu udah lampu kuning tuh. Harus waspada ya, jangan ditelan mentah-mentah. Iya. Jadi intinya ada area abu-abu di mana cerita nggak akurat mungkin dianggap tak merugikan. Tapi ya kita sebagai pendengar tetap harus hati-hati dan skeptis. Masuk akal. Sekarang kita ke konsep berikutnya yang kayaknya relevan banget nih di zaman sekarang. Tirani narasi. Buku ini ada contoh yang pas banget. Ah iya, insiden balon iklan Mitt Romney ya, pas kampanye Presiden AS tahun 2012. Ingat nggak kejadiannya? Balon iklan gede, gambar Romney jatuh gitu di Florida. Oh iya, ingat samar-samar. Secara simbolis kan itu harusnya jadi santapan media banget ya. Metafora kampanyenya kempes, jatuh. Betul, potensinya jadi berita negatif gede banget. Tapi anehnya yang terjadi malah sebaliknya. Loh, kok bisa? Jadi, pas insiden balon itu, narasi media yang lagi dominan soal kampanye Romney itu justru lagi positif banget. Abis debat yang dianggap sukses, media lagi rame nulis soal kebangkitan Romney. Sampai ada istilah Mittmentum. Momentum buat mit gitu ya. Iya. Nah, karena naratif positif ini lagi kuat-kuatnya, Berita negatif soal balon itu jadi nggak laku gitu, ketutup. persis. Berita jatuhnya balon itu hampir nggak dapat sorotan gede. Narasi positif yang lagi berkuasa, itu kayak jadi filter. Dia nyingkirin fakta negatif yang nggak cocok sama cerita comeback yang lagi dibangun. Wow. Nah, inilah inti dari tirani narasi. Narasi yang lagi dominan pada suatu waktu, itu bisa nentuin fakta mana yang dianggap penting, mana yang dibesar-besarin, mana yang diabaikan sama sekali. Jadi kayak kacamata kuda gitu ya yang dipakai media sama publik, fokusnya ke satu arah aja. Bisa dibilang gitu. Buku ini ngutip Profesor Brandon Nyahan yang jelasin kalau ada insentif sadar atau enggak buat jurnalis buat lebih nonjolin drama, konflik, atau ceritanya dalam pemberitaan, apalagi politik. Narasi naik turun gitu lebih menarik ya dibanding data polling yang datar-datar aja mungkin. Seringkali begitu. Akibatnya, ya gitu. Kalau narasi soal seseorang lagi negatif, kesalahan kecil aja bisa jadi headline. Sebaliknya, hal positif malah dicuekin. Dan kalau narasi lagi positif, kekurangan atau kesalahan malah cenderung dimaafin atau dikecilin gitu. Benar, publik sama media lagi fokus ke cerita suksesnya. Jadi, dampaknya nyata banget buat siapapun yang jadi subjek berita. Lalu artinya apa nih buat kita, buat Anda yang dengerin ini, sebagai konsumen informasi? Pesan utamanya sih, waspada sama mentalitas ikut-ikutan. Jangan gampang kebawa arus narasi yang lagi ngetren, entah itu positif atau negatif. Jadi harus gimana? Kalau ada cerita yang rasanya kok terlalu bagus buat jadi kenyataan, atau sebaliknya, terlalu jelek, terlalu sensasional, nah itu saatnya berhenti dulu. Coba cari sumber lain, cek faktanya sendiri. Jangan biarin narasi dominan itu ngontrol persepsi Anda sepenuhnya. Intinya jangan gampang percaya sama hype atau badai kritik ya. Betul. Narasi yang berkuasa itu bisa nyaring realitas. Jadi waspadai mentalitas ikut-ikutan tadi. Dan selalu cek cerita yang rasanya ekstrim.
Nah, kalau buat orang yang jadi subjek ceritanya sendiri, gimana tuh? Saran dari buku ini cukup pragmatis. Kalau narasi lagi positif, ya syukuri, manfaatin momentumnya. Tapi jangan lengah. Ingat, narasi itu cair banget, bisa cepat berbalik. Oke. Terus kalau lagi negatif? Jangan panik berlebihan. Tetap fokus kerja aja yang benar, konsisten. Biasanya sih, sorotan negatif yang intens gitu nggak bakal selamanya kok. Nanti juga ada narasi baru lagi. Ini pelajaran penting soal dinamika persepsi publik ya. Oke, kita lanjut ke bahaya berikutnya nih, yang masih nyambung soal batas kebenaran yang kabur, realitas yang kabur, dan efek Brian Williams. Ini soal kasus penyiar NBC itu kan ya? Benar. Kasus Brian Williams tahun 2015 itu jadi studi kasus menarik banget soal gimana cerita pribadi seseorang bisa berubah di kepalanya sendiri seiring waktu. Fokusnya ke cerita pengalaman dia pas liputan invasi Irak 2003. Dia kan cerita kalau helikopter yang dia naikin atau helikopter di depannya gitu ya, kena tembak musuh pakai RPG. Iya, dia cerita itu berulang kali. Masalahnya, Detailnya nggak konsisten dan dibantah saksi lain, terutama veteran yang ada di sana. Pat, makin sering cerita itu diulang selama bertahun-tahun, versinya kok jadi makin dramatis gitu. Dia jadi makin deket sama pusat bahaya ceritanya. Tapi di saat yang sama, narasinya jadi makin jauh dari fakta yang bisa dicek sama kesaksian orang lain. Pertanyaan besarnya kan waktu itu dia sengaja bohong, biar kelihatan heroik, atau dia emang salah ingat aja gitu, karena keseringan cerita. Nah, buku ini bilang, perdebatan soal sengaja bohong atau murni salah ingat itu mungkin nggak sepenting pelajaran dasarnya soal sifat memori manusia. Kasus ini nunjukin dengan jelas banget kalau memori kita itu bukan kayak rekaman video yang statis dan akurat. Wah, agak seram juga ya kalau dipikir-pikir. Kalau ingatan kita sendiri bisa berubah gitu aja tanpa kita sadar. Ya memang begitu sifatnya. Ngutip lagi Sam Wang sama pakar memori James McCah yang dirujuk buku ini, memori kita itu dinamis banget, plastis. Maksudnya gimana tuh? Setiap kali kita nyoba nginget atau nyeritain ulang sebuah kejadian, otak kita itu sebenarnya lagi ngebangun ulang memori itu. Dari potongan-potongan info yang kesimpan. Nah, pas proses bangun ulang ini, Bisa ada yang nyelip gitu ya? Detail baru atau malah ada yang hilang? bisa banget. Detail baru nyelip, detail lama hilang. Atau ada perubahan halus biar ceritanya lebih, lebih utuh, lebih nyambung, atau bahkan lebih menarik buat si pencerita sama pendengarnya. Oh, kayak contoh pribadi penulisnya soal main ski itu ya. Dia ingatnya kejadian 9 atau 10 tahun lalu. Tapi pas dicek fotonya, Ternyata udah 14 tahun yang lalu. Detail kecil kayak tahun aja bisa geser tanpa sadar. padahal esensi ceritanya bener ya. Dia emang pernah main ski. Bener! Tapi pergeseran detail ini jadi pengingat buat kita semua. Kita harus hati-hati banget. Jangan sampai tanpa sadar kita ngubah elemen penting dalam cerita kita. Apalagi yang krusial. Soal fakta, urutan kejadian, atau peran kita sendiri di situ. Nah, soal peran kita sendiri nih. Kayaknya ada kecenderungan alami ya buat bikin diri kita jadi pusat cerita. Banget. Kita cenderung pengen jadi bintangnya, jadi tokoh utama, pahlawan, atau paling nggak figur penting lah. Tapi itu bahaya ya, kayak kasus Brian Williams tadi. Iya, kecenderungan ini bisa jadi bumerang kalau narasinya jadi kejauhan dari realita. Makin dia poles ceritanya, makin kejebak dia sama ketidakakuratan. Jadi, pelajaran pentingnya, memori itu bukan rekaman kaku, tapi cerita hidup yang terus kita tulis ulang di kepala. Dan itu artinya kita perlu aktif ngecek fakta cerita kita sendiri dong ya. Betul banget. Gimana caranya? Nah, itu dia. Gimana caranya? Saran praktis dari buku ini, kalau bisa coba konfirmasi detail cerita Anda ke saksi mata lain. Gimana versi mereka? Beda nggak? Terus, biasain nyatet detail penting segera setelah kejadian, pas ingatan masih seger. Jadi kayak bikin jurnal gitu ya. Bisa jadi referensi biar cerita nggak gampang melenceng nanti. Dan yang paling penting, selalu sadar dan tanya ke diri sendiri. Gimana sih saya ngegambarin peran saya di cerita ini? Ada unsur dilebih-lebihin nggak ya? Oke. Kasus Williams tadi kan nunjukin cerita bisa berubah pas diulang. Tapi buku ini kayaknya gali lebih dalam lagi ya soal sifat dasar memori. Sampai mempertanyakan keaslian kenangan yang kita anggap paling personal. Ini bawa kita ke bahaya terakhir, batasan kabur bagian 2, antara pengalaman nyata sama memori yang dibangun atau bahkan ditanam. Penulis pakai contoh pribadi lagi ya.
yang cukup mengejutkan. Iya, ini contoh yang benar-benar bikin melongo sih. Cerita masa kecilnya pas kepalanya kejepit di pagar balkon apartemen, dia punya memori yang jelas banget. Detil rasanya nyata banget. Memori tentang apa? Tentang gimana bapaknya, yang emang mantan tentara penerjun payung, ngelakuin aksi heroik, terjun dari atap gedung apartemen mereka, pakai parasut ngembang gitu, buat nyelamatin dia. Hah? Serius? Kayak di film dong. Tapi itu nggak beneran kejadian kan? Ya jelas enggak lah. Penyelamatannya jauh lebih biasa aja. Tapi pertanyaannya, kok bisa memori yang jelas-jelas fiktif itu kerasa nyata banget buat dia? Sampai dewasa lagi. Iya, kok bisa ya? Nah, mau belasin, ini contoh sempurna gimana otak kita itu mesin cerita. Cerita heroik bapaknya terjun payung itu masuk akal banget buat pandangan dunia si anak kecil waktu itu. Bapakku pahlawan super, bapakku penerjun payung. Jadi otaknya secara nggak sadar ngerangkai narasi yang paling pas sama logika dunianya dia. Meskipun ya jelas nabrak fakta. Gila sih ini. Bener-bener bikin mikir ulang soal ingatan kita ya. Dan ada lagi yang lebih bikin kaget dari cerita itu. Yang lebih bikin kaget lagi, si penulis sampai ngaku dia nggak yakin kalau bagian cerita yang benar, yaitu fakta kepalanya emang pernah kejepit, itu beneran memori asli dari pengalamannya sendiri. Loh, kok gitu? Bisa jadi, katanya, itu pun sebenarnya memori palsu. Yang ketanam di otaknya gara-gara cerita itu diulang-ulang terus sama keluarganya selama bertahun-tahun setelah kejadian. Jadi, ingatan kita bisa jadi bukan rekaman pengalaman langsung, tapi lebih kayak kumpulan cerita yang kita dengar atau kita simpulkan sendiri gitu ya. Waduh, agak meresahkan juga ini. Penelitian yang dikutip buku ini emang nunjukin gitu. Memori palsu atau false memories itu relatif gampang ditanam ke orang, bahkan orang dewasa. Cukup lewat sugesti atau pengulangan cerita. Lama-lama, garis batas antara cerita sama pengalaman nyata itu bisa jadi tipis banget. Kabur. Oke, setelah kita paham semua potensi jebakan ini, narasi ngalahin fakta, batas kebenaran yang kabur, sampai memori yang nggak stabil dan bisa ditanam, apa nih strategi praktis terakhir dari buku ini biar kita bisa cerita secara lebih bertanggung jawab? Ada satu saran strategis yang menarik dan mungkin agak kebalikan dari yang kita pikir ya. Mengingat kita gampang banget tergoda buat gede-gedein peran kita sendiri dalam cerita. Kayak kasus Brian Williams atau memori bapak terjun payung tadi ya? Nah iya, buku ini malah nyaranin kita buat secara sadar berusaha meminimalkan peran diri sendiri pas cerita. Terutama di konteks profesional atau publik. Meminimalkan? Maksudnya gimana? Bukannya kita mau nunjukin kontribusi kita ya? Tentu, tapi caranya bisa lebih halus. Misalnya nih, daripada selalu pakai saya berhasil, saya punya ide, coba deh lebih sering pakai kami atau tim kami. Kami berhasil mencapai target. Tim kami mengembangkan solusi ini. Gitu ya? Betul, pendekatan ini nggak cuma nunjukin kerendahan hati, ngehargain kerja tim, tapi anehnya, seringkali malah bikin cerita Anda lebih kredibel loh. Oh iya, kok bisa? Orang cenderung lebih percaya cerita yang nggak terlalu fokus kehebatan satu orang aja. Cerita kayak gitu rasanya lebih membumi, nggak terlalu bagus buat jadi kenyataan, gitu. Jadi intinya otak kita bisa nanam cerita jadi memori. Strateginya, rendah hati pas cerita, fokus ke kami, bukan saya, biar kredibel gitu ya? Kurang lebih gitu. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, kita udah bongkar beberapa sisi gelap cerita yang penting banget. Gimana narasi bisa kuat banget sampai ngalahin fakta, betapa licinnya batas antara beneran, fiksi, legenda, sama ingatan kita sendiri. Dan gimana memori manusia itu dinamis, bisa berubah, bahkan bisa diciptakan. Bener banget. Inti pesannya dari bab 10 ini kayaknya pengingat ya. Bercerita itu alat yang kuat banget, tapi ya kayak semua alat kuat, ada tanggung jawab gedenya. Harus dipakai dengan sadar akan potensi bahayanya. Penting banget buat kita semua, pas kita nyusun cerita kita sendiri, atau pas kita dengerin cerita orang lain, buat selalu sadar sama jebakan-jebakan ini. Jadi harus lebih kritis, cek lagi faktanya kalau ragu. Dan selalu ingat, memori manusia itu terbatas dan lentur banget. Tepat sekali. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat betapa gampangnya memori dan narasi kita dibentuk ulang sama otak kita sendiri, sama cerita orang lain, tanpa sadar pula, gimana caranya Anda bisa secara aktif mastiin kalau cerita-cerita yang Anda ceritain ke dunia, Dan mungkin yang lebih penting lagi ya, iya, cerita yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri dan tentang dunia ini, gimana caranya biar cerita itu tetap berpijak pada kenyataan sebisa mungkin.
Apa satu langkah nyata yang bisa Anda ambil mulai hari ini biar jadi konsumen dan produsen cerita yang lebih kritis dan bertanggung jawab? Pertanyaan reflektif yang penting banget buat kita semua pikirkan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa lagi.